Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal Syifa dengan NIM 1907030008 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dalam meresum jurnal yang berjudul Sampah Laut Indonesia, Riset dan Kebijakan Penanganan Sampah Laut Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Sampah laut Indonesia itu sudah menjadi isu nasional bahkan internasional yang sangat berdampak dan sangat merebak sehingga berkembangnya itu sangat pesat. Masalah ini menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat dalam menangani masalah sampah laut tersebut. Menurut catatan Bank Dunia, Indonesia termasuk penyumbang kedua produksi sampah ke laut sebanyak 3,22 juta ton atau diprediksi sebanyak 480.000 sampai 1,29 juta sampah plastik yang tersebar di laut. Penggunaan sampah plastik sejak revolusi industri sudah ada pada tahun 1820. Penggunaan sampah plastik ini sangat signifikan di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mendeklarasikan untuk melakukan pengurangan sampah sebanyak 30%, penanganan sampah sebanyak 70%, dan pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70% pada 2025 yang akan mendatang. Ini merupakan salah satu pengaruh yang besar dan sangat besar dalam mensuplai pangan yang berasal dari laut. Penanganan sampah plastik ini bisa dilakukan dengan beberapa strategi atau beberapa tahapan. Salah satunya ialah gerakan nasional, yaitu peningkatan keberadaan pengangkuhan kegiatan dan melakukan awareness tentang bahaya sampah yang masuk ke laut. Yang kedua, bisa dilakukan dengan pengelolaan sampah yang berasal dari laut, baik itu yang mengapung maupun sampah-sampah yang dialirkan dari sungai menuju laut. Yang terakhir ialah penanggulangan sampah di pesisir atau di setiap muara sungai. Sumber pencemaran itu bisa terdapat dari beberapa limbah seperti limbah industri, limbah transportasi, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, pembuangan minyak secara sembarangan, dan meningkatnya sedimen dan nutrien. Dampak dari pencemaran sampah di laut ini terdiri dari 3 jenis, yaitu dampak ekologis, ekonomi, dan kesehatan dan estetika. Dampak ekologis bisa dilihat dari rusaknya habitat seperti habitat mangrove, habitat karang, dan adanya pengurangan kualitas air laut. Pada ekonomi bisa dilihat dari penurunan tingkat kunjungan turis, menurunnya volume ekspor, dan menurunnya tingkat ikan yang didapat oleh nelayan. Yang terakhir ialah pada bidang kesehatan dan estetika, yang mana terjadinya penyebaran penyakit yang disebabkan oleh adanya sampah laut atau bahan-bahan plastik lainnya yang masuk ke dalam rantai makanan dan dapat merusak pemandangan pada suatu wisata atau suatu daerah tertentu. Setelah terjadinya pencemaran, tentu harus adanya penanganan. Penanganan yang dapat kita lakukan ialah salah satunya kita dapat memisahkan tempat sampah organik dan non-organik, sampah yang dapat didaur ulang dan mana sampah yang tidak dapat didaur ulang. Kita harus pandai-pandai memilah dan mengelola sampah, yang mana sampah ini ada yang bisa dijadikan sebagai pupuk atau kompos, dan ada sampah yang tidak bisa dijadikan sebagai pupuk atau kompos. Yang terakhir ialah dapat menggantikan alat plastik sampah dengan bahan-bahan yang terbuat dari koran atau kardus sehingga mudah didaur ulang dan lingkungan di sekitar pun tidak mudah tercemar oleh adanya sampah-sampah plastik tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.